Kalian mungkin sudah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidina Abu Bakar masuk, sebelum Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, biar saya duluan yang masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut ada binatang yang mengganggu kamu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar melihat ada beberapa bolongan, kemudian diambil baju Sayyidina Abu Bakar, dia buka, daripada baju-baju Sayyidina Abu Bakar atau sorban Sayyidina Abu Bakar dipotong-potong sehingga menutupi bolongan-bolongan yang ada. Paham? Ceritanya masyhur atau tidak? Sudah sering kita dengar atau tidak? Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah silahkan masuk. Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di kaki Sayyidina Abu Bakar masih ada bolongan. Dan ternyata kaki Sayyidina Abu Bakar digigit ataupun apa, diapain? Kalau bahasa Surabaya apa? Dicokot. Cokot. Kalau kata orang Sunda, cokot itu apa? Diambil. Sehingga berbisa kaki siapa? Kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia pun menangis. Tapi dia tahan. Kenapa? Karena takut mengganggu Rasulullah SAW yang sedang beristirahat. Sehingga Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Dari tetesan keringat Sayyidina Abu Bakar sehingga terjatuh ke wajah Rasulullah. Bangun, ditanya kenapa? Sehingga Rasulullah SAW obati Sayyidina Abu Bakar. Dan seketika dari mukjizatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar sembuh. Itu cerita yang masyhur yang sering kita dengar. Akan tetapi, ikhwani, akhwati, saya ingin menceritakan kepada kalian, sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa kenapa ular itu menggigit Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan ular pun berharap untuk memandang kepada wajah Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar menutupi tempat tersebut daripada pemandangan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ingin memandang kepada Rasulullah, semua berharap untuk melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mencinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian itu saja. Kalau kalian ingin benar-benar muta'awah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus cinta. Kalau pengen cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini kalau saya tanya kepada kalian semua, nenek kalian itu orang terdekat kalian atau bukan? Kakek orang dekat kalian atau bukan? Bapak orang terdekat kalian atau bukan? Ibu orang terdekat kalian atau bukan? Kalau saya tanya sekarang, neneknya Rasulullah namanya siapa? Fatimah binti Amr bin Fatimah binti Amr bin A'id al-Makhzumiyah. Barakallahu fiki. Kalau saya tanya sekarang, Wahab punya istri, berarti neneknya Rasulullah. Ibunya Aminah, siapa namanya? Siapa ya? Seseorang yang dekat dengan Rasulullah SAW pun kita terkadang tidak tahu gitu. Dan kita mengaku kita cinta sama Rasulullah SAW. Ini harusnya menjadi cambukan bagi kita gitu. Kita ini mau ikut Rasulullah, tapi orang yang kita ikuti kita tidak kenal. Nah, itu namanya apa? Dusta yang hakiki. Paham atau tidak? Kita mengaku ikut mutaba'ah sunnah Rasulullah SAW, tapi orang yang kita mau ikuti sunnahnya itu kita tidak kenal kepada beliau. Makanya ulama dari semenjak zaman dahulu, gimana caranya mereka kenal dulu sama Rasulullah. Dari semenjak kecil sudah diajarkan sholawatan dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu ini manhaj loh. Ini program yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu kepada orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Dari semenjak kecil sudah disuruh sholawatan, qasidahan, sehingga mereka ketika besar sudah terbiasa. Walaupun lingkungan kita ini lingkungan misalnya yang tidak benar, kita masih ingat begitu waktu kecil kita ini sholawatan di masjid. Kita memuji Nabi Muhammad. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang harus kita imani. Sehingga apa? Tumbuh rasa tersebut. Walaupun kita di tempat yang tidak baik sekalipun, kita akan mengenang masa-masa itu. Sehingga kita pengen tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tarbiyah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Sebagian orang yang penting kamu ngikut. Kalau lagi pengen, iya. Kalau lagi nggak pengen, tinggalkan sekaligus. Sama seperti orang kalau misalnya yang kita katakan, orang yang dia sholat malam 100 rakaat dia akan mendapatkan kebaikan. Gara-gara hawa nafsu akhirnya dia sholat malam. Sholat 100 rakaat nih, 100 rakaat sampai jam 3 dia belum selesai. Akhirnya selepas sholat dia ngantuk tidur, sholat subuhnya dia tinggalin. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena kebaikan terkadang tumbuh daripada hawa nafsu. Oleh karena itu saya berpesan kepada ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dari 24 jam kita memiliki 24 jam. Paling tidak 1 jam kasih Rasulullah lah. Jangan pelit sama Rasulullah. 24 jam nih, kasih 1 jam buat Rasulullah. Khususkan buat Rasulullah. Dari 24 jam 1 jam saja, atau minimal 30 menit lah. Ambil, cari buku sejarah Nabi,
atau buku maulid yang terjemahan yang kamu faham. Kamu duduk, kamu baca sendirian. Cari tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kamu baca sejarah Nabi Muhammad SAW. 30 menit saja. Kita ini terkadang duduk di kelas 1 jam. Kalau kita sedang asyik nggak berasa, betul tidak? Tapi kalau kita tidak seru begitu, duduk 30 menit, aduh lama banget ini Habib ngomongnya. Begitu. Karena kita nggak asik. Tapi kalau kita sedang seru pada suatu hal, terkadang kita duduk 1 jam nonton 3 jam, apalagi nonton India, nonton apalagi itu Korea. Betul atau tidak? Terkadang kita penasaran. Kenapa kita suka? Kenapa kita bisa betah? Karena kita suka. Kenapa kita bisa betah? Karena kita suka. Ayo, coba gitu, tes dari sekarang. Saya berjanji ya Rasulullah, di bulan Maulid ini ya Rasulullah, saya akan berusaha. Sepulang saya dari tempat ini, atau ketika saya sedang berada di tempat ini, saya akan berikan 30 menit atau 1 jam daripada waktu saya khusus untuk engkau ya Rasulullah. Untuk solawatkah? Bersolawat. Solawat nggak mesti dengan pakai hadroh dulu, nggak? Itu tambahan saja. Solawat kamu bersolawat pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena solawat tidak ada batasnya. Di dalam sahih dikatakan satu sahabat datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini bagusnya solawat setiap hari berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebanyak-banyaknya maka bagus. Apa dia katakan? Kalau begitu, saya akan menjadikan 1/3 daripada hari saya untuk solawat. 1/3 berarti berapa? 24 jam dibagi 3 berapa? Berapa? 8 jam saya habiskan untuk apa? Bersolawat. Kata Rasulullah SAW apa? Fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah itu lebih bagus. 8 jam. Rasulullah nggak batasi. Kamu ini jangan, 8 jam itu terlalu banyak. Kamu adakan istighfar, kamu baca subhanallah, kamu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Fa in zitta fahuwa khair. Kamu tambah itu lebih bagus. Apa dia katakan? Fathulutsain ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah, saya akan jadikan salawat untukmu. Berarti berapa banyak? 16 jam. Sebelumnya dia mengatakan setengah, kemudian setelah itu dia mengatakan 2/3. Rasulullah menjawab yang sama. Ketika dia mengatakan setengah, Rasulullah katakan kalau kamu tambah lebih bagus. Kemudian dia mengatakan 2/3, kalau kamu tambah itu lebih bagus kata Rasulullah. Kalau begitu, idzan aj'alu hayati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu saya jadikan semua hariku untuk kamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kata Rasulullah. Kalau benar kamu menghabiskan waktu kamu hanya untuk saya, kata Rasulullah, 2 hal yang kamu akan dapatkan. Yang pertama adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan. Apa? Kamu tidak akan pernah merasa bosan. Kamu tidak akan pernah merasa sumpah. Karena manusia ini sumpah semua. 1 jam lagi seru-seruan, tiba-tiba dapat kabar yang nggak baik. Betul atau tidak? Lagi seru-serunya sama suatu hal, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak. Semua orang sumpah. Saya ini punya sahabat, semuanya sumpah. Tahu? Saya punya sahabat ini dari orang yang nggak punya motor. Dari orang yang nggak punya motor sampai orang yang punya pesawat. Sahabat saya nih dari orang yang nggak punya motor sampai orang yang punya pesawat, sampai orang yang punya serikat pesawat gitu. Pesawatnya banyak, pesawat pribadi dia punya. Saya duduk dari orang yang gak punya motor, saya duduk sama mereka, ceritanya apa? Aduh Bib, ya Allah, cari kerjaan susah banget Bib, sedih, sumpah. Oke. Duduk sama yang punya motor, ceritanya juga sama, ya Allah kreditan Bib, ya Allah, susah banget ini bayarnya setiap bulan. Sama yang punya mobil juga ceritanya sama, ya Allah Bib, pasar lagi sepi Bib, gak enak banget, doain Bib. Sama yang punya apa? Dia punya rental mobil banyak, dia bilang ya Allah Bib, ini nggak laku Bib, puyeng Bib, kepala Bib, nggak sesuai target Bib. Sampai yang punya pesawat ditanya apa? Bib, lagi susah nih Bib, doain Bib, ini bisnisnya. Duitnya triliunan, banyak duitnya. Tapi ceritanya apa? Susah semua. Seakan-akan saya doang yang kaya, curhatnya sama saya. Ikhwani, dunia adalah tempatnya sumpah. Rasulullah SAW mengatakan idzan yukfa hammuk. Kalau kamu menghabiskan waktu kamu untuk saya, kata Rasulullah SAW, berarti kamu tidak akan pernah merasa sumpah. Kamu tidak akan pernah merasa bosan. Ini adalah bosan, ini adalah penyakit terbesar yang kita punya. Punya uang banyak tapi ngerasa bosan, ngerasa sumpah. Apa yang kita rasakan? Gak ada kenikmatan sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan idzan yukfa hammuk. Kemudian yang kedua, wa yughfaru dzambuk. Dosamu akan diampuni. Di akhirat yang paling kita perlukan apa? Dosa kita diampuni. Berarti orang yang menghabiskan waktunya untuk bersolat kepada Rasulullah SAW, di dunia dia tenang, di akhirat dia senang. Di dunia dia tenang, di akhirat dia akan senang sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ikhwani,
akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira waktunya sudah habis, karena mungkin 10 menit ke depan ada tanya jawab.